subur makmur, justru banyak yang tumbuh liar. Bukan tanaman, tapi pelanggaran. Dari yang kecil sampai ke level yang bikin kita mikir, oh ini beneran. Banyak orang ngejar terang, alias status, validasi, pencitraan. Tapi kadang lupa, kalau terang itu bukan filter, bukan juga lighting. Yang pasti, itu nggak bisa dibeli. Sementara itu, di lorong-lorong gelap kehidupan publik, garis antara benar dan salah menjadi semakin kabur. Ada yang pura-pura nggak lihat, ada yang pura-pura sibuk supaya nggak ditanya, dan ada pula yang tampil paling baik, tapi cuma di depan kamera. Dan lucunya, semakin terang kamera menyorot, bayangan pelanggaran itu juga semakin kelihatan jelas. Ini bukannya kendaraan dinas ya, yang termasuk barang milik negara. Memangnya boleh dipakai ke kampus kayak gini? Harus aku viralin nih. Captionnya plat merah tapi dipakai bukan pada tempatnya. Ibu, coba miring dikit Bu. Oke, bagus banget. Itu Ibu tasnya baru ya? Kok yang ini? Iya dong, baru. Namanya juga usaha, jadi beli baru terus biar kelihatan hasilnya lah. Ibu, tapi ini kalau diupload emang gak bakal rame? Biarin sih, orang iri tuh mah lihat orang sukses. Lagian kan ini juga kayak orang pribadi. Coba lihat dulu. Please, ini bener-bener harus di-post di feed, di highlight sama di story. Pokoknya semua orang tuh harus tahu kalau ibu ini nggak kalah sama artis lainnya. Tapi kan ibu ASN. Loh, ASN juga harus stylish dong. Ini juga pakai uang pribadi belinya. Coba Tan, sekali lagi fotonya di sebelah sini ya. Nanti saya berdiri, tas baru sama gelangnya harus kelihatan. Oke, siap ibu. Lagi sama aku. Jadi hari ini kita mau operasi besar nih. Jangan lupa tap-tap layarnya ya.
Masuk. Jadi, berapa total kontrak pengadaan Masos? 272 kontrak, Bu. Total anggaran mencapai 5,9 triliun untuk wilayah Jabodetabek. Sempurna. Kamu sudah paham kan kesepakatan kita? Fee 10.000 per paket sembako. Tapi, Bu, saya agak khawatir. Khawatir apa? Ini cuma kompensasi administrasi kok. Semua orang juga ngelakuin ini. Ini, Bu, 2 miliar tahap pertama. Baik, kalau begitu saya pamit. Permisi, Bu. Oke. Semua orang tahu, tapi memilih diam untuk aman. Sampai akhirnya yang dibiarkan terbiasa mulai menuntut untuk diperiksa. Selamat malam pemirsa, bersama saya Naila di DF News. Kami hadir menemani Anda dengan rangkaian berita terkait penegakan hukum yang hari ini memasuki babak terbaru. Berikut laporan selengkapnya. AL, seorang tenaga kesehatan, resmi dipecat usai kedapatan melakukan live streaming saat tindakan medis. Saya minta maaf kepada pasien, keluarga, rekan kerja, dan publik atas kelalaian ini. Saya sadar bahwa konten media sosial ini tidak boleh mengalahkan keselamatan dan etika profesi medis. Saya sekali lagi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. R, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, kembali diperiksa usai unggahan kemewahannya viral di media sosial. Gaya hidup mewah yang ditampilkannya dinilai melanggar etika ASN dan memicu pemeriksaan harta kekayaan oleh KPK. R menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum. Baik semuanya, saya ingin memohon maaf kepada seluruhnya, pada seluruh rakyat Indonesia dan khususnya memang masyarakat Lampung. Dan saya sadar apa yang saya unggah di media sosial itu memang tidak menunjukkan saya sebagai ASN yang bijak. Dan saya hilaf, mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi saya ucapkan. Mantan Menteri Sosial (PNS) resmi ditangkap setelah diketahui melakukan korupsi pada bantuan sosial COVID-19. Hakim menjatuhi hukuman vonis 12 tahun penjara, denda 500 juta, dan mewajibkan NS untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Dengan Ibu Nina Salsa, OTT 6 Desember 2020. Lalu, Terbukti terdapat uang tunai sebesar 4,5 miliar di kediaman Ibu. Itu kan uang saya. Hasil kerja saya dong. Bukti kembali 32,4 miliar 109 perusahaan ditransfer ke rekening pribadi Ibu. Itu biaya administrasi. Semua proyek pemerintah pasti seperti itu kok. Terdapat bukti fee 10.000 di setiap paket bansos. Tidak ada yang dirugikan kan? 15 kesaksian. Semua mengaku dipaksa memberikan fee. Itu bisa didiskusikan. Saya pasal 12 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman 20 tahun penjara. Saya Silakan ditandatangani. Viral di media sosial, seorang mahasiswi kedapatan menggunakan sepeda motor berplat merah saat berangkat ke kampus. Belakangan ini diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik salah satu kepala desa di Kecamatan Masaran.
Mahasiswi tersebut menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya. Demikian berita malam ini, pemirsa. Tetap kritis, waspada, dan terus ikuti perkembangan terbarunya hanya di DF News. Saya, Naila, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita tepuk tangan ketika pelaku ditangkap. Kita lega, kita pikir, oke, akhirnya ada keadilan. Tapi, apa gunanya borgol? Apabila tangan yang memasangkannya ternyata ikut menadah amplop yang sama. Jadi, kepada siapa kita sebenarnya percaya? Kepada penjaganya? Atau cuma ilusi tentang penjaga yang selama ini kita buat sendiri? Dan di titik ini kita sadar bahwa yang bermasalah bukan cuman individunya, tetapi sistem yang membiarkan semuanya berjalan. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu Ara. Mungkin ini bisa untuk memperlancar urusan ke depannya. Itu cuma kata terima kasih saja. Saya cuma berharap urusan saya bisa berjalan. Baik, saya mengerti maksud kalian. Ketika penegak etika ikut bermain, lantas kepada siapa kita harus percaya? Atau barangkali kita semua sedang masuk ke dalam bagian dari gelap yang sama?